Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alam Syah Haji dan saya Ruswan Fatkul Amir. Di sini kami akan membawakan materi terkait manajemen operasi rantai nilai dan produktivitas pada PT Sido Muncul. Definisi manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan desain operasi dan pengendalian dari proses transformasi yang mengubah sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan baku menjadi barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan. Manajemen operasi pada PT Sido Muncul sendiri yaitu mengubah bahan baku dari tanaman herbal menjadi barang dan jasa berupa produk jamu-jamuan yang dijual kepada pelanggan. Kemudian, pentingnya manajemen operasi yang pertama yaitu meliputi jasa dan manufaktur, lalu ada hal penting dalam efektif dan efisien mengelola produktivitas dan peran strategis dalam keberhasilan kompetitif organisasi. Sistem operasi terdiri dari input, proses transformasi, output, dan umpan balik setiap proses pada PT Sido Muncul. Sebagai contoh, input yang digunakan yaitu tanaman obat atau herbal. Kemudian, tanaman obat tersebut akan mengalami proses transformasi berupa ekstraksi yang diolah dengan teknologi modern. Kemudian, output yang dihasilkan berupa barang, yaitu produk-produk Sido Muncul seperti produk jamu-jamuan. Kemudian output tersebut akan memberikan feedback terhadap input. Manufaktur dan jasa organisasi manufaktur. Organisasi manufaktur menggunakan manajemen operasi proses transformasi mengubah bahan baku menjadi barang fisik. Selanjutnya, ada organisasi jasa. Organisasi menggunakan manajemen operasi dalam menciptakan output non-fisik berupa jasa seperti aktivitas karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan. Manufaktur dan jasa pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk merupakan perusahaan manufaktur di bidang jamu dan farmasi. Di nama PT ini merubah bahan baku dari tanaman obat menjadi produk jamu. Nilai dan rantai nilai. Nilai merupakan karakteristik kinerja, fitur, dan atribut dan setiap aspek lain dari barang dan jasa yang pelanggan bersedia untuk memberikan sumber daya, yaitu menghabiskan uang. Nilai pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menghasilkan berbagai produk yang teruji secara klinis dan keamanannya, sehingga terjaga kualitas serta mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Sesuai misi dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, nilai-nilai tersebut diantaranya: yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian obat-obatan herbal secara berkesinambungan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan perusahaan yang berorientasi pada ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya rantai pasok Sido Muncul. Rantai nilai dari PT Sido Muncul menggunakan sistem rantai pasok Sido Muncul, di mana prosesnya melalui pengolahan bahan baku, yang mana bahan baku tersebut berasal dari 100% hasil pertanian lokal. Lalu dilakukan pembuatan simplisis atau persiapan penyediaan bahan baku simplisis, seperti hasil penanaman atau pemanenan dari bahan-bahan seperti jahe, kunyit, dan cengkeh. Lalu selanjutnya dilakukan proses ekstraksi. Selain penyedia bahan baku simplisis, juga disediakan atau disiapkan bahan baku non-simplisis, seperti susu, vitamin C, dan lain-lainnya. Selain itu, juga dilakukan persiapan dari sisi material kemasannya atau packagingnya. Setelah setiap bahan baku baik tanaman herbalnya ataupun material kemasannya telah sedia atau siap, dilakukan proses produksi untuk menghasilkan produk-produk. Setelah produk jadi, dilakukan penyimpanan di dalam gudang. Lalu dilakukan proses distribusi kepada supermarket, minimarket, ataupun pasar-pasar lainnya, serta reseller atau pengecer-pengecer lainnya.
dan selanjutnya disampaikan kepada pengguna akhir seperti pelanggan ataupun customer dari produk-produk PT Sido Muncul. Selanjutnya, rantai nilai. Rantai nilai merupakan seluruh rangkaian kegiatan kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap langkah, dimulai dengan pengolahan bahan baku dan berakhir dengan produk jadi di tangan pengguna akhir. Rantai nilai pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menggunakan sistem rantai pasok perusahaan, di mana bahan baku berasal dari pemasok lokal, sehingga mudah dalam memantau kualitas bahan baku dimulai dari lokasi pemasok. Bahan baku simplisia seperti kunyit, adas, cengkeh, dan lain-lainnya berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Sedangkan bahan baku non-simplisia seperti susu, gula, vitamin, dan lain-lain diperoleh berasal dari dalam negeri seperti Lampung dan Jawa, juga diperoleh secara impor. Kemudian selanjutnya, manajemen rantai nilai. Manajemen rantai nilai merupakan proses pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan dan informasi tentang produk terintegrasi yang mengalir sepanjang seluruh rantai nilai. Manajemen rantai nilai pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk bertujuan untuk mencapai strategi yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan melalui prosedur standar penilaian, audit, dan pembinaan pemasok. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan bahan-bahan yang berkualitas dan terjaga sehingga memperoleh produk yang bernilai tinggi. Adapun persyaratan untuk kesuksesan manajemen rantai nilai, yaitu yang pertama, ada koordinasi dan kolaborasi. Yang kedua, investasi teknologi. Yang ketiga, proses perubahan organisasi. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, pekerja. Dan yang terakhir, budaya dan perilaku organisasi. Selanjutnya yaitu persyaratan untuk manajemen rantai nilai. Yang pertama, terdapat kolaborasi dan kolaborasi. Pada PT Sido Muncul, berusaha membangun kerjasama mulai dari para petani, penyedia bahan baku, masyarakat sekitar pemerintah, dan para pemangku kepentingan demi tercapainya tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, investasi teknologi dan informasi, di mana PT Sido Muncul menggunakan teknologi yang lebih modern, namun lebih hemat energi. Pembuatan demplot cabai dengan teknologi irigasi tetes, kampanye hemat energi, melalui pemasangan stiker merupakan bentuk dari investasi teknologi dan informasi. Yang ketiga, proses perubahan organisasi, di mana PT Sido Muncul bermula dalam bentuk CV Industri Jamu dan Farmasi pada tahun 1970, kemudian berkembang menjadi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Yang keempat, komitmen pemimpin untuk melestarikan tanaman obat, membangun hubungan jangka panjang dengan petani, menciptakan inovasi-inovasi yang berkelanjutan, serta mewujudkan kelestarian lingkungan. Yang kelima, karyawan atau pekerja yang selalu melakukan berbagai uji kompetensi dan pelatihan untuk mengembangkan wawasan dan kemahiran dalam mencapai produktivitas dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah budaya dan perilaku organisasi, yaitu melakukan berbagai kinerja sosial untuk kepentingan masyarakat, kinerja lingkungan, kinerja ekonomi, dan memiliki pedoman dan kode etik dalam perusahaan. Selanjutnya ada manfaat rantai nilai. Manfaat rantai nilai yang dirasakan oleh PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul Tbk. Yang pertama, mampu meningkatkan penjualan dan pasang pasar, di mana PT Sido Muncul mampu melakukan perluasan pasar di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, mampu menghemat biaya melalui berbagai program efisiensi energi yang dijadikan budaya bagi seluruh insan di industri Sido Muncul. Yang ketiga, mampu memperbaiki kualitas produk dengan berbagai kegiatan pengujian bahan baku hingga evaluasi, serta menerapkan proses gabungan antara sistem otomatis penuh dengan semi manual untuk meminimalisir human error. Yang keempat, bahan baku lokal digunakan untuk mempercepat waktu pengiriman agar kualitas bahan tetap terjaga. Yang kelima, adanya berbagai perbaikan manajemen logistik di mana setiap aktivitas usaha untuk menciptakan korporasi yang terintegritas dan terpercaya dengan prinsip GCG sesuai perundang-undangan sehingga terwujudnya manajemen yang efektif dan efisien. Dan manfaat yang terakhir yang didasarkan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ialah dapat memperbaiki pelayanan pelanggan dengan menjamin kualitas produk, menyelesaikan berbagai keluhan pelanggan dengan maksimal. Selanjutnya, ada rintangan terhadap manajemen rantai PT Sido Muncul. Yang pertama, ada hambatan organisasi.
Kurangnya kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, swasta, akademisi yang sesungguhnya dapat membantu mengembangkan usaha jamu di Indonesia, seperti mengembangkan teknologi, inovasi proses pembuatan regulasi, dan kebijakan industri jamu. Yang kedua, sumber daya manusia. Terbatasnya dengan akses permodalan pengembangan tanaman obat bahan baku jamu, dan ketika di tengah krisis ekonomi seperti saat ini menyebabkan kondisi bahan baku produk yang tidak stabil, pembiayaan proses produksi, distribusi, dan lain-lain menjadi semakin mahal. Selanjutnya, ada kemampuan. Yang ketiga, ada kemampuan. Belum mempunyai alat untuk mengeringkan bahan baku dan hanya mengandalkan cara tradisional. Hingga pada musim hujan, pengeringan tidak sempurna. Dan yang terakhir, budaya perilaku. Budaya masyarakat Timur Tengah yang bisa jadi belum begitu familiar dengan produk olahan khas Indonesia seperti produk olahan PT Sido Muncul ini. Selanjutnya, ada isu manajemen operasi PT Sido Muncul saat ini. Ada indeks risk ke hati, yaitu satu-satunya referensi bagi prinsip investasi yang menitik beratkan pada isu ESG di pasar modal Indonesia. Adapun peran teknologi dalam manufaktur PT Sido Muncul ini menggunakan sistem padat modal dan padat karya. Dan konsep kualitas PT Sido Muncul ini menghasilkan produk higienis dan bermutu baik. Kemudian, kualitas inisiatif terdapat pada 3 bagian. Yang pertama ada perencanaan untuk kualitas, yaitu fokus pada obat alam, pengembangan brand produk-produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada mengorganisir untuk kualitas, yaitu fungsi organisasi laba, karena di setiap produksi PT Sido Muncul berusaha untuk memperoleh keuntungannya maksimum dengan biaya yang minimum. Yang ketiga, kontrol kualitas, antara lain pemisahan kotoran dan penyortiran, kemudian pemotongan guna mempermudah proses penghalusan. Selanjutnya ada pencucian kembali untuk memastikan bahan benar-benar bersih dan lain sebagainya. Dimensi kualitas produk dan jasa PT Sido Muncul. Yang pertama, ada proses quality control, terbagi menjadi beberapa prosedur, yaitu pemeriksaan bahan awal, kemudian pengawasan selama proses produksi, pemeriksaan selama pengemasan sekunder akhir, dan retainer tempel. Yang kedua, ada pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produksi, dan jasa yang ketiga, penyelesaian pembayaran produk dan jasa tepat waktu. Yang terakhir, PT Sido Muncul didukung oleh karyawan yang mempunyai keahlian. Oke, selanjutnya adalah ISO 9000, yaitu berdasarkan konsep dasar ISO 9000, PT Sido Muncul dapat dikatakan bahwa PT tersebut menerapkan ISO 9000, yang dimana dalam pembuatan produk-produknya terdapat pengawasan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk berkualitas. Nah, selain itu, adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak dengan disertai tindakan perbaikan. Kemudian ada sertifikat PT Sido Muncul. Nah, PT Sido Muncul itu menerapkan beberapa ISO 9000, diantaranya adalah yang pertama adalah ISO 9001 mengenai sistem manajemen mutu. Kemudian yang kedua adalah ISO 14001 yang mengenai sistem manajemen lingkungan. Dan yang ketiga adalah ISO 22000 mengenai sistem manajemen keamanan pangan. Kemudian adalah Six Sigma, yaitu konsep dasar dari Six Sigma ini strategi penerapan Six Sigma yang diciptakan oleh Dr. Michael Hay dan Richard Solder disebut sebagai The Six Sigma Bitoc Strategi. Selain itu, strategi ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan juga analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk menghilangkannya. Pada PT Sido Muncul ini, kelompok kami tidak menemukan adanya Six Sigma. Nah, kemudian adalah manajemen produktivitas. Nah, produktivitas merupakan output keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan atau dibagi dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Nah, manfaat dari peningkatan produktivitas itu sendiri yaitu yang pertama adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kemudian yang kedua adalah upah yang lebih tinggi dan keuntungan tanpa inflasi. Dan juga yang ketiga adalah peningkatan kemampuan kompetitif dikarenakan biayanya yang lebih rendah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.